Kajian ilmiah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah dan juga nikmat-nikmat lain yang masih banyak Allah berikan pada kita. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini yang insya Allah ta'ala kita akan sama-sama mendengarkan faedah ilmu dari guru kita Ustadz Dr. Musa Fa'ad-Daini M.A. Hafizahullah ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk suasana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya insyaallah taala kajian pada siang kali ini Yayasan Lajnah Dakwah Medan bekerjasama dengan KPMI Korwil Medan. Ya, ini KPM ini Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Koordinator Wilayah Medan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala siang ini bisa menghadirkan guru kita Ustadz Dr. Musa Fa'ad-Daini M.A. Hafizahullah ta'ala, dan kita akan sama-sama mendengarkan kajian ataupun talk show dengan judul Pebisnis yang Sukses Dunia dan Akhirat. Kita tahu KPMI sendiri merupakan wadah untuk para pengusaha, pebisnis, baik itu pemula ataupun yang mungkin sudah kelasnya Masya Allah. Ya. Tapi hari ini kita insya Allah akan belajar dari guru kita untuk menjadi seorang pebisnis itu tidak cuma mencari sebatas cuan dunia aja. Tapi kita belajar mencari cuan dunia dan akhirat. Tentunya ya, dan itu tentu saja kita akan dengarkan nanti dari guru kita yang sudah alhamdulillah beliau sudah hadir di sini dan menyempatkan diri hadir. Tapi sebelum kita mulai boleh yang laki-laki maju semua dulu biar nanti kalaupun ada yang masuk nggak sibuk melangkah-langkai, boleh maju aja lebih dekat. Ya, lebih dekat ke sumber ilmu insyaallah lebih mantap dapatnya. Iya, jadi nanti bagi yang baru datang tinggal langsung masuk ke belakang. Oke. Di sini juga masih kosong kalau mau diisi. Baik, sebelum dimulai kami informasikan buat ibu-ibu mungkin yang di belakang yang mempunyai anak, kami mohon karena ruangannya juga kecil, kami mohon untuk menjaga ketertiban, anaknya mohon dijaga supaya tidak menimbulkan keributan, sehingga nanti faedah-faedah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Musyafa bisa terdelivery atau tersampaikan dengan baik. Baik, langsung saja kita akan mulai. Kami persilakan, tapi silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, sudah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz. Tadi sempat kehilangan Ustadz, kok tiba-tiba nggak ada di belakang, rupanya ke satu tempat. Baik Ustadz, ini kan ini teman-teman ini semua Ustadz, alhamdulillah kita sekarang ada di gabung juga antara teman-teman kajian juga teman-teman dari KPMI Ustadz, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil Medan, ada Satria itu sebagai ketuanya, dan ini kita mau ngebahas Ustadz masalah tema kita pada siang kali ini Ustadz, menjadi pebisnis yang sukses dunia dan akhirat. Yang namanya pebisnis Ustadz, untuk membuka nih Ustadz sebelum Ustadz nanti menyampaikan. Yang namanya pebisnis ini kan hitungannya selalu memang uang Ustadz. Ya kan, namanya kita bisnis, target bisnis kita selalu uang gitu loh. Apakah uang ini memang harus kita targetkan juga untuk akhirat? Karena uang kan dipakai itu sebetulnya untuk dunia aja, untuk kebutuhan tentunya melebarkan sayap bisnisnya atau menambah pundi-pundi harta gitu kan Ustadz. Nah di sini mungkin Ustadz bisa menjelaskan pada kami Ustadz, seperti apa rupanya kriteria pebisnis sukses dunia dan akhirat. Tafadhol masuk Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullah. Jemaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali dan sangat besar. Kita masih diberikan umur untuk mempersiapkan akhirat kita. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat teman-teman yang baik, nikmat kecukupan harta, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Nikmat yang sangat banyak tersebut semuanya datangnya dari Allah dan kita harus mensyukurinya. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dan mudah-mudahan dengan mensyukurinya Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat itu ada pada kita terus. Bahkan memberikan kepada kita nikmat tambahan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan arah yang jelas. Kita tahu mana tujuan akhir kita. Kita tahu mana target utama kita. Dan kita tahu bagaimana mencapai target tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang pebisnis yang sukses. Dalam kacamata kita sebagai kaum muslimin, kesuksesan tidak cukup dalam masalah dunia saja. Sehingga pebisnis yang sukses itu tidak hanya sukses dalam bisnisnya yang berkaitan dengan dunia. Seorang muslim ada kriteria yang melebihi itu untuk menjadi pebisnis yang sukses. Pebisnis yang sukses dalam kacamata kita sebagai kaum muslimin adalah orang-orang yang dapat dunia dan dapat akhirat. Orang-orang yang dunianya dapat, akhiratnya selamat. Itulah pebisnis yang sukses. Taib, kita teruskan. Pebisnis yang sukses adalah pebisnis yang dunianya dapat, tapi akhiratnya juga
selamat. Ya. Dunianya dapat, akhiratnya juga selamat. Bukan hanya orang yang bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya saja. Tapi ternyata sumber uangnya tersebut adalah hal-hal yang merusak manusia. Hal-hal yang membinasakan dia sebagai pebisnis di akhiratnya nanti. Tidak demikian pebisnis yang sukses dalam kacamata seorang muslim yang percaya akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia selalu ingat bahwa kehidupan tidak hanya kehidupan dunia saja. Dan kesuksesan bukan hanya kesuksesan di dunia saja. Dia harus menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pebisnis yang sukses adalah mereka yang memperhatikan rambu-rambu syariat dalam bisnisnya. Dan ini mengharuskan dia untuk belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bisnisnya dari sisi pandang syariat. Karena kalau dia tidak tahu ilmu agama tentang bisnisnya, dia akan terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariat dalam bisnisnya. Dan kalau dia terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat dalam bisnisnya, bisnisnya menjadi tidak sukses dari sisi akhiratnya. Dia bisa sukses dari sisi dunia. Tapi yang jelas kalau dia melanggar syariat dalam bisnisnya, dia tidak bisa sukses dari sisi akhiratnya. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai pebisnis yang sukses dalam kacamata Islam. Makanya yang bisnis online, pelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bisnis itu. Yang bisnis rumah makan, ya seperti antum ya. Yang bisnis rumah makan harus tahu hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bisnis rumah makan. Makanan-makanan yang dihalalkan apa saja, yang diharamkan apa saja. Bumbu-bumbu mana saja yang halal, yang haram. Harus diketahui. Transaksi, model transaksi yang bagaimana, yang diharamkan, harus tahu. Harus belajar tentang agama Islam yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Kaedah-kaedah dalam berbisnis harus kita tahu. Mana yang ada ribanya, mana yang tidak ada. Mana yang utang piutang, mana yang sewa, mana yang jual beli. Kapan akad sudah sempurna, kapan belum. Pebisnis yang sukses adalah pebisnis yang benar-benar memperhatikan rambu-rambu syariat. Dan itu membutuhkan pembelajaran. Kita harus belajar. Kita harus belajar tentang ilmu bisnis kita, jamaah. Dan itu masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Yang diwajibkan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan amalan yang akan kita lakukan. Ya, tidak semua ilmu harus kita pelajari, tidak. Tidak semua ilmu harus kita pelajari. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu yang berkaitan dengan
amalan yang akan kita lakukan. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab yang menjelaskan tentang ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Sebelum kita berbisnis, kita harus tahu ilmunya. Ilmu tentang bisnis itu dari sudut pandang syariat. Agar kita bisa menjadi pebisnis yang sukses. Sukses dunia, sukses akhiratnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pebisnis yang sukses tidak hanya berpikir tentang untung rugi, tapi juga berpikir tentang pahala dan dosa. Berpikir tentang pahala dan dosa. Tidak hanya berpikir kalau saya ambil bisnis ini, saya akan punya uang banyak. Bukan hanya itu pertimbangannya. Tapi dia juga mempertimbangkan apakah kalau saya ambil kesempatan bisnis ini, nantinya bisa mendapatkan pahala yang besar, ataukah justru malah terjerumus ke dalam dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa yang besar. Itu yang menjadi pertimbangan seorang pebisnis muslim yang sukses. Karena kita harus memikirkan akhirat kita juga. Kita harus pikirkan apakah bisnis ini bisnis yang menguntungkan dunia dan menguntungkan akhirat kita. Kalau hanya menguntungkan dunia saja tapi akhiratnya kita rugi, jangan diambil. Kenikmatan dunia jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang sementara, sebentar. Tidak lama. Akhirnya semuanya akan mati. Akhirnya semuanya akan meninggalkan hartanya. Sangat merugi kalau kita hanya memikirkan untung dan rugi. Kita harus memikirkan juga bagaimana keselamatan kita di akhirat. Pebisnis yang sukses jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah pebisnis yang bisa menyisihkan hartanya untuk memperjuangkan agama Allah. Agar dia menjadi orang yang benar-benar pantas untuk dihasadi. Orang-orang yang benar-benar mendapatkan kenikmatan yang sangat besar sekali. Kalau kita berbisnis, jamaah, sisihkan uang untuk memperjuangkan agama Allah. Sisihkan uang untuk kemuliaan akhirat kita. Untuk apa kita kumpulkan uang banyak, tapi akhirnya kita tinggalkan untuk ahli waris kita saja? Apa gunanya? Coba misalnya ada di antara kita, misalnya, ya ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Misalnya ada yang bisa mengumpulkan uang 1T, 2T, 3T. Dia meninggal dalam keadaan uang itu masih utuh. Ini pebisnis yang tidak sukses. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan uang tersebut padahal dia belum merasakan manfaatnya. Dan di akhirat pun dia tidak akan mendapatkan pahala darinya. Makanya
Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Agar kita menjadi pebisnis yang sukses, pikirkan masalah ini. Kita harus menyisihkan uang untuk memperjuangkan agama Allah. Agar kita menjadi orang-orang yang mulia, jemaah. Kita harus mempersiapkan uang yang bisa kita gunakan untuk memuliakan diri kita untuk akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perdagangan, aku tunjukkan bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa bisnis itu? Apa perdagangan itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Dengan kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan dengan kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta kalian. Dan berjihad dengan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahui. Iya, kita harus berjihad juga dengan harta kita. Kalau kita tidak bisa berjihad dengan diri kita, dengan badan kita, mari berjihad dengan harta kita. Itu perdagangan yang sangat-sangat besar sekali keuntungannya. Bisa menyelamatkan kita dari api neraka, jamaah. Maka sisihkan sebagian dari hasil yang Allah berikan kepada kita dari bisnis kita untuk memperjuangkan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kemuliaan di negeri akhirat dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Kalau Allah memberikan kita rizki yang melimpah dari bisnis kita, gunakan itu untuk mencari kemuliaan akhirat. Iya, gunakan itu untuk mencari negeri akhirat agar kita bisa mulia di sana. Alhamdulillah bagi yang sudah sukses bisnisnya di dunia, dia mulia di dunia. Tapi kemuliaan akhirat dia belum tentu. Maka pebisnis yang ingin sukses dunia akhiratnya, dia juga harus memikirkan akhiratnya dengan menyisihkan sebagian dari hasil bisnisnya tersebut untuk perjuangan agama Allah, untuk dakwah Islam, dan juga untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyantuni para janda, membantu orang-orang yang kesusahan. Harus ada itu dalam target kehidupan kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang pebisnis yang ingin sukses dunia akhirat, jangan sampai kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Apalagi di zaman kita ini jamaah. Godaan dunia itu sangat berat sekali. Godaan dunia itu sangat berat sekali. Dan di zaman kita ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan syariat, tapi sangat banyak hasilnya. Banyak.
Saya pernah mendapatkan cerita dari seorang yang berhijrah. Asalnya gajinya di atas 30 juta per bulan. Setelah dia berhijrah dan harus meninggalkan pekerjaan itu, dalam sebulan gajinya tidak menentu. Kadang 3 juta, kadang 4 juta, 1/10-nya. Sangat menggoda memang. Dan seperti itu banyak ya. Dia dulu pimpinan cabang bank konvensional. Pekerjaan yang sangat menggiurkan. Duduk di ruangan ber-AC, tenang-tenang, gajinya tinggi. Dan yang seperti ini banyak sekali. Apalagi di zaman media sosial. Dengan konten hal-hal yang aneh-aneh. Yang berbau maksiat. Banyak sekali yang lihat. Viewernya akan sangat banyak. Subscribernya akan sangat drastis pertumbuhannya. Dan dapat uang banyak. Gak usah kemana-mana. Tidak terikat oleh siapapun. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kontennya konten-konten yang bertentangan dengan syariat, ya jelas diharamkan. Yang tidak bertentangan dengan syariat saja, banyak ulama yang mengharamkan. Kenapa? Karena uang itu didapatkan oleh dia dari iklan-iklan. Dan iklan-iklannya sangat sulit selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Sehingga banyak sekali ulama yang mengharamkannya. Coba kalau kita ditanya, apakah ada iklan yang bisa bebas dari musik? Sulit. Kalau bebas dari musik, adakah iklan yang bebas dari misalnya menampakkan aurat? Adakah misalnya konten yang bisa mengkhususkan iklannya untuk hal-hal yang dihalalkan saja? Tidak bisa jemaah. Walaupun difilter, sekuat apapun filternya, tetap saja. Kalau difilter iklan tentang agama saja misalnya. Nanti yang masuk bukan agama Islam saja. Ada iklan agama lain. Yang agama Islam saja misalnya. Kalau agama Islam saja, nanti yang agama Islam saja ini ada yang mengiklankan kemungkaran juga, kebid'ahan, ada musiknya dan seterusnya. Padahal ini pekerjaan yang sekarang sangat mudah dan banyak uangnya. Ya intinya di zaman kita ini banyak sekali godaan-godaan yang menjadikan banyak manusia terjerumus ke dalamnya untuk melakukan bisnis-bisnis yang tidak dibenarkan oleh Islam. Maka sebagai pebisnis muslim jangan sampai kita tergoda untuk melakukan hal-hal tersebut. Seorang muslim itu harus percaya bahwa rizkinya itu sudah ditakar oleh Allah. Rizkinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apapun usaha dia untuk menambah jatah rizkinya, maka tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. 1 peser pun rizkinya tidak akan bertambah. Apapun yang dia lakukan. Dia labrak semua larangan-larangan syariat. Tidak akan menambah jatah rizki dia 1 peser pun. Sebaliknya juga demikian. Kalau misalnya ada orang malas, semalas-malasnya. Kalau memang jatah rizkinya dia banyak, dia akan mendapatkan rizki yang banyak. Saya tidak sedang menjelaskan atau menganjurkan antum-antum untuk malas-malasan ya, tidak. Tapi inilah kepercayaan, keyakinan kita tentang takdir. Ini keimanan kita tentang takdir.
Kalaupun ada orang yang tidur-tiduran saja, tapi jatah rizki dia banyak, bisa jadi dia dikasih orang, bisa jadi dapat warisan, bisa jadi dapat rizki dari misalnya rikas, barang yang ditimbun, harta kekayaan yang ditimbun di tanahnya, bisa jadi dapat. Allah punya banyak cara untuk menyampaikan rizki itu kepada seorang hamba. Dari sudut ini, seperti inilah kepercayaan takdir kita. Tapi dari sudut lain, kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk semangat bekerja. Rasulullah katakan bahwa makanan yang paling baik atau hasil tangan yang paling baik untuk seorang hamba, pekerjaan yang paling baik untuk seorang hamba adalah pekerjaan yang dia menggunakan tangannya sendiri. Hasil yang paling baik adalah hasil yang dia dapatkan dari tangannya sendiri, dari usahanya sendiri, bukan dengan meminta-minta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga katakan, seandainya salah seorang dari kalian pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian dia jual di pasar sehingga mendapatkan hasil, mendapatkan uang, itu lebih baik bagi dia daripada dia minta-minta. Kita diperintahkan oleh syariat untuk bekerja. Itulah jalan rezeki kita. Tapi kita juga dikasih rambu-rambu oleh syariat. Maka jangan sampai kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang diharamkan untuk menambah rezeki kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Sesungguhnya malaikat Jibril pernah membisikkan kepadaku, Inna nafsan la tamut, Inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya nyawa atau sesungguhnya seseorang tidak akan mati kecuali dia telah mengambil rizkinya secara sempurna. Rizki yang Allah takdirkan untuk dia. Dia akan ambil semuanya secara sempurna. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka takutlah kalian kepada Allah dan baguskan cara kalian mencari harta. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah, dan Allah akan melengkapkan jatah rizki kita sebelum kita mati, maka harusnya kita takut kepada Allah dalam mencari rizki. Harusnya kita benar-benar menjadikan usaha kita untuk mencari rizki itu usaha yang halal, usaha yang baik. Ajmilu fit talab. Perbaikilah cara kalian mencari harta. Wala yahmilannakum istibta'ar rizq an tatlubuhu bima'asillah. Ini poin ini yang ingin ana sampaikan. Jangan sampai lambatnya rizki sampai kepada kalian menjadikan kalian terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya jangan sampai ya kekurangan kita menjadikan kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Bisa jadi Allah menjadikan rizki kita sempit. Tapi itu hanya ujian saja. Kalau kita sabar, jatah rizki kita semuanya akan sampai. Kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi keadaan yang seperti itu. Jangan sampai tergoda untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, fa innallaha la yudraku ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat-nikmat yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Ya,
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita harus kuatkan iman ketika kita berbisnis. Banyak pebisnis yang tergoda melakukan kemaksiatan untuk melancarkan rizkinya. Jangan sampai kita lakukan hal tersebut, ya. Seringkali ya setan itu menakut-nakuti kita. Kalau kamu tidak lakukan ini kamu miskin. Kalau kamu tidak lakukan itu kamu fakir. Kamu akan hina, kamu akan kekurangan. Padahal itu hanya fata morgana ya, itu sesuatu yang palsu. Setan berbohong di situ, berdusta. Menakut-nakuti saja. Dan itu yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Iya, banyak orang digoda oleh syaitan. Kamu kalau tidak jadi pelacur ya, atau PSK ya, kamu akan miskin. Jadilah pelacur, tapi jangan tampak. Yang penting dapat uangnya. Kamu akan kaya raya dalam waktu yang cepat. Ini godaan syaitan seperti ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran sudah. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Menakut-nakuti kalian dengan kekurangan. Dan dia menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah adalah zat yang maha luas karunianya dan maha mengetahui. Iya, Allah mengatakan kepada kita kalau kalian bertakwa, Allah akan kasih rizki. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kasih solusi untuk dia. Dan Allah kasih rizki kepada dia untuk jalan yang tidak dia, dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Allah berikan janji seperti ini. Kita percaya janji Allah ataukah kita percaya sesuatu yang dijadikan oleh syaitan sebagai ancaman. Kalau tidak demikian nanti kamu akan fakir. Kita sebagai seorang mukmin harusnya benar-benar percaya akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan janji kepada kita, lau annakum, ya ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini tentunya dari Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tawakal yang sebenarnya, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasa. Burung tersebut keluar pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Wataruhu bitana. Dan ketika pulang kembali ke sangkarnya, pulang kembali ke rumahnya, perutnya sudah dalam keadaan penuh. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Kerja, tawakal. Sebagaimana burung ini. Dia keluar rumah untuk cari makan. Dan dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan seperti itu.
Allah janjikan dengan istighfar seseorang akan mendapatkan harta yang melimpah. Di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Aku katakan kepada kaumku, ini perkataan Nabi Nuh ya yang dikisahkan oleh Allah di surat Nuh. Aku pun mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Mintalah kalian ampunan kepada Rabb kalian. Ini istighfar. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Hujan ini bermanfaat. Setelah itu Allah katakan, setelah itu Nabi Nuh ya mengatakan wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah dengan istighfar. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak percaya dengan janji Allah? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah memberikan janji untuk kalian ampunan dan janji karunia. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang melimpah. Allah janjikan dengan sedekah harta. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Dan dia adalah zat yang maha pemberi rizki. Janji Allah. Apakah kita tidak percaya janji ini? Allah janjikan kalau kita kerja, maka Allah akan kasih kita hasilnya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah katakan di dalam surat Jum'ah, apabila sholat Jum'ah telah selesai, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Disuruh kerja kita. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh kerja, mencari rizki. Wadhkurullaha katsira. Banyaklah berzikir kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, keberuntungan di sini mencakup keberuntungan dunia juga keberuntungan akhirat. Kalau kita kerja, Allah janjikan keberuntungan. Kalau kerja kita benar, apalagi diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan beruntung dunia dan di akhirat. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadilah pebisnis yang benar-benar memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak memilih ini jamaah, kita rugi. Kalau kita melanggar syariat, kita tidak bisa menambah rizki dari Allah Subhanahu wa taala sepeser pun. Tapi yang jelas kita akan dihukum, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Seketat apapun seseorang memilih pekerjaannya, saya tidak mau kecuali pekerjaan yang benar-benar bersih dari pelanggaran syariat, sehingga dia sulit mencari pekerjaan. Seketat apapun dia memilih pekerjaan, itu tidak akan menghalangi rizki Allah yang menjadi jatah dia. Di sini kita harus menguatkan keyakinan dan banyak berdoa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk rizki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai memberikan contoh kepada kita untuk membaca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi dan sore.
Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, bukan hanya rizki saja, tapi rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada sebagian dari kita yang ingin diberikan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik, yang berkah, ya silahkan, tidak ada masalah. Karena ya sebagian orang kalau rizkinya misalnya sempit ya, dia akhirnya terganggu pikirannya. Dia akhirnya menjadi sulit untuk meluangkan waktu untuk beribadah. Apabila dia rizkinya lapang, dia merasakan sendiri kalau rizkinya lapang, dia lebih bisa meluangkan waktu untuk beribadah. Dia bisa gunakan untuk kebaikan. Kalau misalnya ya diri kita mengetahui itu, dan setiap orang tahu ya keadaannya masing-masing. Kalau rizkinya lapang dia bisa tetap baik, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar melapangkan rizki. Misalnya ya di akhir malam baca doa yang tadi tapi ditambahi. Wa rizqan tayyiban wasi'an mubaraka. Misalnya ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu rizki yang baik, yang lapang dan berkah. Agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizkinya, melapangkan hartanya, tidak ada masalah. Ya dengan catatan tadi ya, bahwa dia sudah mengetahui kalau dia rizkinya lapang, dia tetap bisa menjaga kebaikan agamanya. Ya maka bisa dia berdoa dengan doa tersebut di waktu-waktu yang mustajab. Ya demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita dalam kehidupan bisnis kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya dan bisa menjadikan bisnis kita sebagai jalan menuju kemuliaan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz, dan kita akan buka sesi interaktif karena memang tema kajian kita kali ini lebih ke talk show, maksudnya kita buka komunikasi antara kita di depan dan juga teman-teman semua yang di bawah di floor yang mungkin ingin bertanya, silakan. Boleh, silakan dari ikhwan terlebih dahulu. Kita akan bagi dua-dua ya. Dua ikhwan terlebih dahulu, setelah itu dua akhwat. Silakan mungkin seputar tema ya. Kita sesuaikan dengan tema ya, karena kita memang fokus di hal tersebut. Silakan kenalin abang, namanya siapa, kalau memang ada usahanya boleh sebutkan usahanya apa dan pertanyaannya. Fadl. Bosa diam bos, nanti makin besar bikinnya takutnya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifan Fahmi Lubis. Usaha saya jasa interior di bidang interior furnitur, Ustaz. Saya mau nanya sama Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz. Ada sebuah hadis atau firman Allah ya, saya lupa Ustaz. Allah hanya menerima harta yang baik dan mengembangkan harta yang baik. Kebanyakan transaksi saya melalui via transfer bank riba Ustaz. Apakah rezeki yang saya dapat ini baik Ustaz? Nah itu aja Ustaz, syukran Ustaz. Iya, tentang masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik, dia tidak mau menerima kecuali yang baik. Taib. Adapun yang ditanyakan tadi ya,
apakah kalau pembayarannya melalui transfer bank konven menjadikan hartanya harta yang tidak baik? Jawabannya tidak. Karena akad transfer itu akad yang halal. Akad transfer itu akad yang halal. Pada asalnya dia halal. Maka walaupun kita lakukan dengan bank konven, tidak ada masalah. Iya. Walaupun kita lakukan dengan bank konven, tidak mempengaruhi kebersihan harta kita. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada campuran riba di sana. Karena akad kita dengan bank, akad yang halal. Ya. Kalau misalnya ada orang yang menjual jajan. Kemudian ada petugas bank datang ke toko tersebut. Dia membeli jajan. Dia membeli jajan di toko itu. Kemudian setelah itu dia pergi ke bank lagi. Apakah akadnya menjadi ataukah apakah harta hasil dari akad itu menjadi haram? Jawabannya tidak. Ini akad yang dibolehkan. Tidak ada masalah. Beda kalau misalnya akad jual beli tanah dan dia tahu tanah tersebut nantinya akan dijadikan kantor bank konven. Maka yang seperti ini tidak boleh. Karena dia tahu bahwa nantinya akan dijadikan sebagai kantor bank konven yang itu nantinya akan menjadikan dia sebagai orang yang membantu secara langsung ya adanya transaksi ribawi yang itu merupakan dosa besar ya. Tapi kalau masalah transfer tidak ada masalah ya. Transfer walaupun melalui bank konven tidak ada masalah karena apa? Akadnya halal ya. Akadnya halal, kemudian pekerjaan kita halal sehingga tidak ada masalah sama sekali. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Sudah Bang? Baik. Dan sekedar informasi buat teman-teman semua ya, Pak Ikhwan dan Wakhwat yang ingin mendaftar menjadi anggota KPMI ya, bisa daftar di bagian depan. Itu ada nanti form yang bisa diisi dengan Bank Aidil ya. Dan nanti juga di KPMI keuntungannya juga nanti kan ada para asatizah kita yang membimbing dan alhamdulillah juga sudah hadir salah satu pembina kita Ustadz Abu Alia. Assalamualaikum Ustadz yang sudah hadir, nanti bisa bertanya-tanya juga di KPMI tentunya. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari Ikhwan, silakan. Boleh Bang Fadl, nama usahanya kalau memang ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian pertanyaannya. Bismillah. Ya. Afwan, saya dengan Arif Ustadz, saya mau bertanya, apabila dalam suatu usaha, saya masih menyatukan antara modal saya untuk membuat usaha itu dari tabungan saya terdahulu yang saya dapatkan daripada hal-hal yang tidak baik Ustadz. Ada campuran yang uang seperti yang tidak baik tadi dengan sekarang, ke depannya ini usaha yang saya buat ini yang dihasilkan dari usaha ini, bagaimana hukumnya Ustadz? Saya bergerak di bidang jasa seperti laundry dan ada jasa kuliner sekarang ini Ustadz. Sekarang pekerjaannya sudah halal. Ana buat bidang ada usaha seperti itu, tapi tetap dulu Ana ada tabungan yang dari yang tidak baik Ustadz, yang tidak halal. Taib. Yang tidak halal tersebut saya tanya, apakah berhubungan dengan hak Allah ataukah berhubungan dengan hak manusia? Ya, seperti misalnya riba itu berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya menjual minuman keras ya. Ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dari pencurian ya, itu berhubungan dengan hak manusia. Kalau berhubungan dengan hak Allah dan kita bertaubat, ya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia harus membersihkan diri dari harta-harta tersebut. Ada yang mengatakan tidak harus, ya karena dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat
Dan sebagai kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keumuman firman Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Barang siapa yang telah datang nasihat kepadanya, akhirnya dia berhenti dari dosa tersebut, maka bagi dia harta yang telah lalu. Dan ayat ini menjelaskan tentang riba, ya. Ayat ini menjelaskan tentang hasil riba. Kalau hasil riba saja bisa menjadi halal karena taubatnya seseorang, apalagi yang di bawah itu, ya. Sebagian ulama mengatakan demikian, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun mayoritas ulama mengatakan ya dia membersihkan dirinya dari harta tersebut, ya. Tapi kalau misalnya keadaannya susah untuk membersihkan diri dari harta-harta yang seperti itu dan sekarang sudah taubat, ya ana melihat tidak ada masalah karena memang Allah mengatakan demikian secara umum. Barang siapa yang datang kepadanya nasihat dan akhirnya dia berhenti bertaubat dari keburukan-keburukannya yang telah lalu, maka bagi dia apa yang dia dapatkan di masa lalunya, ya, sehingga menjadi halal. Ana hanya menyarankan saja, ya. Ana hanya menyarankan, tidak mewajibkan. Sebaiknya harta-harta yang seperti itu memang disedekahkan, ya, diberikan kepada orang lain. Kalau itu memang jatah rizki kita, akan Allah kembalikan kepada kita dengan cara yang baik menjadi harta yang halal, ya. Karena tadi sudah saya katakan, apapun yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi takdir Allah tentang rizki kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi takdir Allah dalam rizki kita. Kita misalnya, ya, jatah rizki kita banyak, walaupun kita sedekah dalam jumlah yang sangat banyak, Allah akan kasih. Allah akan sampaikan jatah rizki kita, ya. Makanya lebih baik kita berhati-hati dalam masalah ini. Adapun tercampurnya uang tersebut di bank, maka ini tidak menjadikan uang-uang kita yang lain menjadi kotor. Tidak seperti itu. Ini tidak seperti najis, ya. Kalau ada benda-benda yang najis dikumpulkan, maka yang lain menjadi najis, tidak seperti itu. Karena yang rusak di sini atau yang haram di sini itu bukan zat hartanya. Yang haram bukan zat hartanya. Tapi zat hartanya ini halal, hanya saja seseorang mendapatkannya dari cara yang haram. Makanya dia menjadi haram di tangan dia. Para ulama itu mengatakan bahwa perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zatnya. Kalau misalnya ada orang, ya, dia bekerja misalnya sebagai rentenir. Sekarang banyak rentenir yang masuk desa. Rentenir masuk desa. Taib. Dia bekerja sebagai rentenir, mendapatkan hasil yang banyak dari pekerjaan tersebut. Kemudian setelah itu, dia ingin memperbaiki rumahnya. Misalnya jendelanya ingin dia perbaiki. Datanglah tukang kayu. Tukang kayu memperbaiki jendelanya. Dia bayar dengan riba, hasil riba dia. Uang yang tadinya hasil riba pindah ke tangan tukang kayu ini jadi halal, jemaah. Halal di tangan dia, haram di tangan orang tadi. Kalau misalnya tukang kayu ini beli rokok di warung, maka uang yang dia jadikan sebagai alat untuk membayar rokok itu menjadi haram, jemaah. Padahal di tangan tukang kayu ini halal. Karena memang zat uang itu bukan haram. Ya, yang haram bukan zatnya. Yang haram adalah cara mendapatkannya. Haram yang dengan sebab cara mendapatkan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan sebab kepemilikan yang berbeda-beda. Ketika sebab kepemilikannya itu halal, maka itu
menjadikan hartanya halal, seakan-akan zatnya berubah. Ya, makanya tadi berkumpulnya uang dari hasil yang haram dengan dari hasil yang halal di bank, di rekening kita tidak menjadikan semua uang kita jadi haram. Bisa difahami ya? Tapi kita tahu berapa persen yang dari hasil yang tidak baik tadi. Kita tahu, kita bisa memperkirakan. Tidak bisa. Bercampur, maksudnya bercampur gimana? Persentasenya mungkin Bang berapa besar yang Prosentase. Ya, karena dari rekening yang lama masuk rekening baru terus berputar terus Ustaz. Jadi yang didapat Tapi kan dari prosentase yang lama kan tahu kan? saldo akhir dulu maksudnya. Iya, kan dulu punya dari hasil yang tidak baik. Iya. Itu berapanya kan tahu. berapa persen tercampur dengan yang baik nggak tahu Bang? Berapa triliun gitu nggak tahu ya? Banyak. Berat kayaknya ya. Berat nggak tahu Ustaz. Iya, khair. Ya perkiraan saja. Kalau bisa diperkirakan saja dan lebih baik yang bisa diperkirakan tersebut kita keluarkan kalau tidak memberatkan. Persentase mungkin lebih banyak, gampang nyari yang jahat dulu Ustaz daripada yang sekarang. Jadi mungkin persentasenya bisa kalau Ustaz bilang persentase mungkin di 60-40 gitu Ustaz. Dulu zamannya itu. Ya sudah, sekarang persentase itu dijaga, maksudnya berapanya nominalnya diambil dari persentase itu, kemudian sambil berjalan kita mengeluarkan sedikit demi sedikit ya, sebagai cara kita untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan, berdasarkan pendapat yang tadi ya, pendapat mayoritas ulama yang tadi. Ini untuk kehati-hatian. Dan mudah-mudahan kalau memang itu harta yang dihalalkan, mudah-mudahan menjadi amalan yang baik, menjadi simpanan pahala untuk akhirat kita. Ya, wallahu taala alam. Berarti Ustaz kalau misalnya nilai total uangnya 10 miliar gitu kan. Kalau kita mau ngambil sekaligus kan berasa juga kan Ustaz. Maksudnya dicicil mungkin sebulan 1 miliar diambil sampai hanya dapat gitu Ustaz ya. Iya, tidak ada masalah seperti itu. Iya. Dan itu sudah sangat bagus ya. Itu sudah sangat bagus. Iya. Ya, wallahu taala. Memang enak ngebahas duit ini emang ya. Baik Ustaz, sebelum kita pindah ke akhwat, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah saat ini saya punya bisnis kecil di bidang karya tekstil. Sebagai pengusaha UMKM, apakah boleh jika UMKM saya dibina oleh bank konvensional, tapi saya tidak menerima bantuan dalam bentuk pinjaman. Saya hanya mengikuti beberapa pelatihan sesuai program yang sudah disepakati di awal. Dan ini memang banyak kejadian Ustadz. Termasuk pengusaha makanan Ustadz. Kalau mau dapat label halal, harus ikut nih pelatihan di bank konvensional tertentu sehingga nanti label halalnya gratis segala macam. Fadol Ustadz. Harus ikut pelatihan di bank konven. Jadi kita akad dengan bank konven. Biasanya bank konven itu membuat pelatihan, dia mengundang pengusaha-pengusaha UMKM. Yuk ikut pelatihan di kita, nanti biasanya akan ada keuntungan, misal bank konvensional ini kerjasama dengan pemerintah setempat. Jadi nanti kalau pemerintah setempat ngebuat kegiatan, maka si pengusaha ini akan diundang untuk bisa pameran di sana. Ataupun kayak tadi pengusaha makanan Ustadz, dengan dia ikut pelatihan di bank konven ini, maka nanti stempel halalnya bisa mudah dikeluarkan tanpa harus keluar biaya segala macam. Iya, kalau misalnya akad kita dengan bank ya hanya untuk mengikuti seminar-seminar ya pelatihan-pelatihan seperti itu, ana melihat masih dibolehkan ya. Ana melihat masih dibolehkan karena akad ini akad ijarah ya, akad sewa, dan akad sewa tidak ada masalah, halal. Walaupun partner kita adalah bank. Akadnya akad sewa, akad yang halal. Dan itu ya kita tidak menghubungkannya dengan praktek ribanya bank. Ya seperti tadi ya, akad transfer. Akad transfer halal.
Dan kita hanya memanfaatkan akad transfer saja. Kita tidak berniat untuk misalnya membantu bank tersebut dalam akad-akad ribanya. Ini juga ya ada akad pelatihan, apalagi kalau tadi ya sampai menjadi jalan yang memudahkan kita mendapatkan label halal ya. Kalau tidak dengan jalan seperti itu, jalannya semakin rumit ya. Anda melihat yang seperti ini masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan di tempat lain yang tidak harus dengan bank konven, maka lebih baik. Atau misalnya kalau ada pilihan dengan bank syariah, maka lebih baik dengan bank syariah. Ya. Lebih baik dengan bank syariah, dan bank syariah ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah usaha dari kaum muslimin untuk menguatkan menguatkan perbankan yang sesuai dengan syariah. Walaupun secara prakteknya belum 100% bisa sesuai dengan syariah, tapi paling tidak kita mendukung usaha mereka untuk memperbaiki perbankan syariah ini, ya. Sehingga mereka mendapatkan dukungan yang bagus dari masyarakat dan nantinya akan ada perbaikan sedikit demi sedikit ya. Tidak mungkin ya kita bisa menciptakan bank syar'i yang langsung sesuai dengan syariat 100% di negara yang seperti ini, susah jemaah. Maka kita perlu mendukung teman-teman kita yang ada di bank syariah agar mereka berkembang dan semakin hari semakin memperbaiki diri sehingga menjadi lebih dekat dengan syariat Islam ya. Demikian wallahu a'lam. Baik, tapi begitu nanti masuknya transaksional misalnya boleh ikut pelatihan tapi harus nabung di situ. Nah, di situ gimana Ustaz kalau begitu? Kalau harus nabung ini masih dikaitkan dengan kondisinya dia. Kalau kondisinya sangat mendesak sekali, maka terpaksa harus nabung. Tapi dia harus menghilangkan bunga. Kalau tidak bisa menghilangkan bunga, maka dia harus membersihkan rekeningnya dari bunga. Ya. Jadi menabung di bank konven ini pada asalnya diharamkan. Kecuali apabila keadaannya darurat atau sangat mendesak sekali. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang diharamkan. Al-hajatu tunazzalu manzilat ad-darurah. Kata para ulama, kebutuhan yang sangat mendesak sekali itu bisa disamakan dengan keadaan darurat, ya. Sehingga apabila keadaan sangat mendesak sekali atau keadaan darurat, kita boleh membuka rekening di bank konven dengan syarat tadi. Yang pertama, ajukan penghapusan bunga. Kalau tidak bisa, jalan ini dibuntu, maka kita harus mengetahui berapa persen bunga yang ada di rekening kita untuk kita keluarkan. Bukan untuk disedekahkan, bukan. Karena ini bukan sedekah, ini harta haram. Tapi untuk menyelamatkan atau membersihkan harta kita dari sesuatu yang diharamkan. Ya harus, itu wajib seperti itu. Ya. Makanya kadang-kadang ada pegawai ya, pekerjaannya halal. Tapi gajinya harus diterima di bank konven tertentu. Kalau tidak seperti itu, dia tidak boleh kerja di situ. Dan ini sangat berat jamaah. Meninggalkan pekerjaan yang seperti ini, ya bagi kebanyakan orang sangat berat sekali. Maka solusinya adalah tetap kerja, tidak ada masalah. Adapun dipaksa untuk menabung di bank konven, terima saja. Tapi ajukan syarat kepada bank, anak tidak mau ada bunga. Kalau bank tidak membuka pintu ini, maka bunga kita ambil, kita salurkan ke fasilitas umum, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu orang yang misalnya terlilit hutang, untuk membayar
hutangnya dan seterusnya, ya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz. Baik, kita akan buka kesempatan untuk umat yang ada di belakang. Ibu silakan untuk bertanya. Boleh ada mikrofon, tolong mikrofonnya dikasih ke belakang panitia akhwat. Silakan untuk langsung bertanya. Boleh itu mic-nya ada di pembatas kain tengah, silakan diambil. Tim akhwat ya, silakan yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya tentang meminjam uang. Ada sahabat pinjam uang misal 50 juta. Terus kita nggak ada akad untuk bayar kelebihan gitu. Nggak ada, tetapi dia memulangkannya dengan dilebihkan gitu. Apakah uang itu bisa kita pakai atau kita sedekahkan lagi ke tempat yang lain gitu Ustadz. Terus boleh satu lagi Ustadz, boleh. Sebentar, memberikannya itu memberikan lebihnya. Ya lebihnya ketika Ustadz. Pelunasan. Ketika pelunasan. Taib. Ya silakan. Pertanyaan yang kedua. Satu lagi Ustadz tentang restitusi pajak. Restitusi pajak itu yang pajak berlebih gitu misalnya kita belanja ke tempat A, terus di tempat B dibuat lagi pajak, terus ada kelebihan gitu Ustadz yang dikatakan orang pajak itu ini boleh dipulangkan lebih pajak misalnya 150 juta. Nah itu dikasih ke kita, orang pajaknya meminta sekian persen. Misal 50, jadi 50% untuk kita. Nah uang kelebihan pajak itu bisa kita pakai kah atau bisa bayar hutang gitu Ustadz? Saya kurang paham dengan yang terakhir ya. Jadi misalnya ada kelebihan, jadi pegawai pajaknya mengatakan ini kelebihan, misalnya 100 juta. Tapi dia mengatakan boleh diambil, tapi mereka minta bagian gitu. Iya gitu Ustadz. Jadi kalau misalnya kelebihannya 100 juta, dia mereka minta 50 Ustaz. Kita dikasih 50 juta. Iya Ustaz. Apakah itu legal? Ya kalau itu mereka menganggap itu legal karena kalau tidak dikembalikan kepada pemilik pengusaha, itu uang dikembalikan ke pemerintah gitu Ustaz. Secara peraturan, apakah dibolehkan oleh negara yang seperti itu? Legal Ustaz. Legal. Legal. Kenapa dia minta 50%? Yang 50% itu yang enggak legal Ustaz. Harus dia minta jasa Ustaz di situ Ustaz. Taib. Iya. Afwan ya. Kalau legal, ya taib. Sudah selesai insyaallah. Sudah paham. Sudah pertanyaannya? Udah Ustaz. Taib. Jazakillah Ustaz. Jazakallah. Jazakum khair. Taib, pertanyaan yang pertama tentang pemberian kelebihan ketika pelunasan hutang. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya sangat dianjurkan apabila tidak ada kesepakatan di awal. Jawabannya tidak hanya boleh ya. Ini dianjurkan di dalam syariat. Selama apa? Tidak ada kesepakatan seperti itu di awal. Tidak ada syarat di awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan khairukum ahsanukum qada'a. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik ketika mengembalikan hutangnya. Maksudnya ketika melunasi hutangnya. Jadi apabila asalnya hutang 10 juta, kemudian setelah itu dia melunasi dengan 20 juta tanpa ada persyaratan di awal, maka dibolehkan, bahkan ini dianjurkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hutang onta, bukan pinjam. Bukan pinjam onta kemudian onta yang sama dikembalikan, tidak. Pinjam
hutang onta. Hutang onta itu berarti onta itu berpindah kepemilikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan dengan onta yang lebih besar daripada onta yang beliau pinjam atau beliau hutang. Dan itu tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah mengatakan hadis tadi, bahwa orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang sering disalahfahami adalah ketika orang yang berhutang itu belum melunasi hutangnya. Jadi misalnya utang 10 juta, baru dibayar 1 juta. Kemudian ngasih hadiah. Ngasih hadiah. Tidak ada perjanjian di awal. Tidak ada persyaratan di awal. Ini tetap riba jamaah. Ini tetap riba. Kecuali kalau sebelumnya ada kebiasaan saling memberikan hadiah di antara keduanya. Tapi kalau ngasih hadiahnya ketika setelah terjadi akad utang piutang, sebelumnya tidak ada kebiasaan itu, maka hadiah itu riba. Masuk dalam keumuman kaedah yang disepakati oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Utang piutang yang mendatangkan keuntungan untuk orang yang menghutangi, maka itu masuk dalam kategori riba. Apakah harus ditolak Ustadz? Pada asalnya harus ditolak. Tapi Ustadz, apakah ada keadaan-keadaan khusus yang kita misalnya terpaksa harus mengambilnya, gimana Ustadz? Ada 2 pilihan. Kalau kita ingin mengambilnya. Pilihan yang pertama, kurangi hutangnya sesuai dengan nominal hadiah itu. Kalau misalnya dia hutang 10 juta, dia bayar 1 juta, kemudian ngasih buku hadiah. Buku hadiahnya ini berapa harganya? Kalau harganya 100 ribu, kita terpaksa harus ngambil, ya sudah hargai 100 ribu berarti utang dia tinggal 8 juta 900. Kita bisa ambil. Atau cara yang kedua, kasih dia hadiah yang semisal dengannya. Kasih dia hadiah yang sebanding dengannya. Hadiahnya harganya 100 ribu, kita kasih hadiah kepada dia barang yang harganya 100 ribu. Atau kita kasih uang 100 ribu. Kalau kita terpaksa mengambilnya. Kalau kita tidak mau seperti itu, ya sudah tolak, ana enggak mau. Itu riba. Tapi kalau di akhir, ya setelah selesai pelunasan, dia nambah, tidak ada masalah. Bahkan itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya. Taib. Pertanyaan yang kedua, ya tentang pajak ya. Pegawai pajak mengatakan ini ada kelebihan. Ini ada kelebihan secara aturan bisa diambil kelebihan ini. Tapi kalau memilih pilihan itu bisa diambil, maka saya minta fee. Fee-nya sampai 50%, kok banyak sekali ya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan catatan ya, ini legal. Ini tidak melanggar aturan, orangnya boleh ngambil. Dan pegawainya dia berkhianat. Pegawainya haram mengambil fee itu. Tapi orangnya boleh mengambil karena legal, dibolehkan oleh pemerintah. Bisa difahami ya? Karena dia tidak melakukan kesalahan. Orang yang mengambil ini tidak melakukan kesalahan. Yang melakukan kesalahan adalah pegawainya. Ustadz, ini sesuai dengan aturan, iya, tapi dia minta itu tidak sesuai aturan. Minta fee itu tidak sesuai aturan, apalagi sampai 50%, dan ana yakin orang itu tidak akan rela uangnya diambil sampai 50%. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu
malumri'in muslimin illa bitibi nafsim minhu. Tidak dihalalkan harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari hatinya. Antum rela diambil 50% uangnya. Kalau 100 juta, 50 juta diambil oleh dia. Tentunya tidak rela. Ya. Dan ana yakin ya, secara aturan negara, perbuatan oknum mengambil fee ini juga tidak dibenarkan. Allah Ta'ala alam. Insyaallah, jazakallah ya Ustaz. Dan memang banyak juga pajak ibu itu rupanya ya. Sampai 100 juta ya Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Akhwat, masih dari Akhwat satu lagi. Sebelum nanti kita bacain di kertas, silakan sebutkan usahanya kalau memang ada. Silakan Ibu. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga dan seluruh tim yang melaksanakan kajian ini. Afwan Ustadz, hanya menyambung pertanyaan Ibu tadi, ini terkait dengan ya namanya ini masih sering kejadian ya Ustadz. Ini terkait PBB Ustadz. Ketika Terkait apa? PBB, pajak bumi dan bangunan Ustadz. Oh ini Ibu orang pajaknya nih yang tadi Bu, bukan? Bukan. Oh, bukan. Silakan Ibu lanjut Bu, maaf. Ketika kita terima pemberitahuan pajak itu nilainya sangat tinggi Ustadz. Dan tidak punya kesanggupan untuk membayar secara total. Jadi kita mengajukan pengurangan, sama mungkin seperti kasus Ibu itu tadi. Nah, kita akan dikasih pengurangan 50%, tapi dengan syarat 35% dibayarkan ke pihak ke oknum gitu Ustadz. Dan tentunya itu tidak legal. Nah, tapi kalau itu tidak diikuti, kita tidak sanggup kalau membayar 100%-nya Ustadz. Apakah dalam kondisi tidak sanggup membayar ini, kita diperbolehkan melakukan pembayaran? Kita tahu itu kan riswah ya Ustadz, nggak boleh gitu kan. Tapi kalau membayar 100% tidak punya kesanggupan, kalau tadi dikurangin jadi 50%, tapi ada bayar 35%, sekitar 70% sanggup untuk membayar. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Masya Allah ya. PBB aja nggak mampu bayar. Berarti banyak sekali ini bangunannya. Taib. Pertanyaan ana sama ya. Apakah seperti itu legal? Mengurangi ya. Apakah mengurangi pajak dengan cara yang dilakukan oleh pegawai itu legal ataukah tidak? Kalau misalnya legal, maka jawabannya seperti tadi, boleh. Kalau itu tidak melanggar aturan, boleh. Dan dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Tapi kalau tidak boleh ya jangan melakukannya. Jangan melakukannya. Taib, kalau misalnya mengajukan penjelasan bahwa tidak mampu membayar pajak, tidak ada uang untuk membayar pajak, sanksinya apa? Silakan Ibu, sanksinya ada disebut Bu? Oh ya, sanksinya itu kan PBB wajib setiap tahun. Ketika nanti suatu saat misalnya ada transaksi jual beli itu kan PBB-nya harus dibayarkan Ustadz. Jadi akan berkaitan. Jadi memang itu mau nggak mau harus dibayar Ustadz. Dan itu kalau misalnya tidak dibayar akan kena denda. Kalau nggak salah kalau di Medan itu 2% per bulan. Jadi setahunnya itu 24%. Jadi akan berlipat-lipat terus Ustadz. Ya intinya tadi ya, apakah prosedur yang ditawarkan oleh pegawai itu sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan pemerintah, ataukah melanggar ya. Kalau memang tidak melanggar aturan pemerintah maka bisa diambil. Dan fee yang dia ambil itu fee yang diharamkan. Dia haram untuk melakukan atau untuk mengambil fee itu. Ya ini bentuk khianat ya. Dia sudah digaji oleh pemerintah, waktunya sudah untuk itu, tapi dia jual waktunya untuk yang lain. Jasa dia sudah dia jual untuk pemerintah, jasa yang sama dia jual kepada orang lain. Maka ini jelas ya kezaliman, tidak boleh. Dan itu kalau dimasukkan ke riswah, ya bisa juga, dan riswah merupakan dosa besar.
ya. Tapi kalau itu melanggar aturan ya, secara aturan pemerintah tidak legal ya, maka tinggalkan yang seperti itu dan berusahalah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak ya. Dan saya ingatkan tadi lagi bahwa usaha kita tidak akan mempengaruhi jatah rizki kita. Usaha kita tidak akan mempengaruhi jatah rizki kita. Ya, sehingga ya kita tidak perlu pusing di situ. Yang ada maka bayarkan. Kalau memang Allah memberikan rizki kepada kita, nanti akan sampai kepada kita rizki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ya, wallahu taala alam. Baik, sudah Ibu? Sudah ya, dari Ibu masalah pajak udah selesai ya? Baik, kalau kita pindah ke Ikhwan terlebih dulu, silakan yang mau bertanya dari Ikhwan. Boleh dari belakang, abang yang paling belakang. Ya, cuma abang yang paling belakang bang. Ya, silakan. Abang kayak di film-film ngelihat ke belakang lagi. Abang yang udah paling belakang ya, Fadl bang. Namanya siapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nama saya Naufal. Saya bergerak di bidang ekspor. Ingin bertanya nih Ustadz seputar muamalahnya. Jadi bagaimana sih akad yang kita lakukan kepada pihak supplier? Karena kita ini bergerak sebagai trading company Ustadz. Kami membuat perusahaan itu sebagai trading company yang menghubungkan dengan pihak importir dari luar negeri. Nah, bagaimana akad kita kepada pihak supplier? Karena di situ ada mereka menawarkan dua, tergantung suppliernya Ustadz. Jadi mereka pertama broker, kita sebagai brokernya, nanti dibagi fee-nya, dikasih fee-nya dari pihak mereka, dan satu lagi kita beli putus gitu Ustadz. Itu yang pertama Ustadz, akad yang pertanyaan saya yang pertama. Kemudian Sebelumnya ya, sebelum berpindah ke pertanyaan lain. Jadi model akad yang pertama broker. Berarti kita nyarikan barang untuk diekspor ke supplier yang di sana. Iya, supplier yang di Indonesia Ustadz. Supplier yang di Indonesia Iya. untuk dia ekspor. Saya yang ekspor ke luar negeri. Pembelinya di luar negeri. Iya Ustadz. Sebagai broker kita? Kita ditawarkan sebagai broker Ustadz. Iya, pekerjaan broker apa di situ? Untuk mencari si pembeli itu Ustadz. Mencari pembeli yang di luar negeri. Iya. Kemudian kita nanti bagi hasil dengan supplier. Iya. Taib. Yang kedua kita beli putus, berarti kita beli dari supplier, kemudian kita jual ke pembeli yang ada di luar negeri. Iya Ustadz, tapi kami izin dulu ke pihak supplier Ustadz. Izinnya bahwasanya ingin menjual barangnya ini. Kenapa harus izin? Karena kan kita nggak punya barang Ustadz, nggak punya produknya ini. Kan gitu, sudah Ustadz. beli putus. Ya supaya tahu ke si pihak supplier ini bahwasanya kita ini menjualkan barang lagi keluar. Bukan sebagai kerjasama dengan si pihak supplier gitu, bukan bagi fee, tapi full fee untuk kami sendiri gitu Ustadz. Iya, yang ditanyakan sekarang apanya? Bagaimana akad yang baik? Itu yang pertama. Akadnya yang baik, ya akad antara dua akad ini, beli putus dengan broker atau gimana? Iya Ustadz, di antara itu. Dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan, tidak ada masalah. Antum sebagai broker nggak ada masalah, antum jual beli putus nggak ada masalah. Baik Ustadz, itu pertanyaan. Karena mungkin nggak paham dengan pertanyaan. Iya. Jadi, Antum broker, sebagai broker, antum ada pandangan yang tidak membolehkan? enggak sih Ustadz, karena beberapa kalau di broker itu sendiri banyak terjadi yang di luar syariat gitu Ustadz. Contohnya? Contohnya mereka mengambil bayar kita secara sepihak gitu Ustadz. Kemudian memberikan bayaran kepada kita secara sepihak. enggak mengambil bayar Ustadz, memotong bayar itu Ustadz. Pembeli Ustadz. Maksudnya
siapa? Suppliernya? Iya Ustaz. Si supplier ataupun pihak pabrik gitu Ustaz. Supplier yang berbuat nakal. Iya. Bukan urusan antum kan ya? Maksudnya meminimalisir itu gitu Ustaz. Kira. Iya. Iya, maksud ana akad antum tetap benar gitu. Yang salah dia. Yang dia menzalimi antum, ya antum tidak ada masalah. Maksudnya dari sisi syariat, akad antum tidak ada masalah. Yang masalah adalah dia menzalimi antum. Oke, baik. Ya intinya akad broker nggak ada masalah. Jual beli putus juga nggak ada masalah. Oke Ustaz, baik. Ya. Satu lagi Ustaz, bagaimana hukum LC Ustaz, letter of credit? Caranya gimana? Caranya itu dari hak si importir memohon ke pihak banknya dia, lalu banknya dia ngirim ke kita, banknya kita, baru kita baca dulu persyaratan-persyaratannya untuk pembayarannya. Lalu yang menangguh itu bank Ustadz gitu. Yang membayarkannya itu bank, menangguhkan kreditnya itu pihak mereka gitu Ustadz. Iya. Secara asal ya, letter of credit ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Ada dua pendapat di situ. Ya, pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan mutlak diharamkan, tidak boleh. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah ya, mereka mengharamkannya. Ada pendapat yang kedua yang lebih ringan ya dan lebih sesuai dengan keadaan. Yaitu pendapat yang mengatakan kalau misalnya uang yang kita setorkan ke bank itu sesuai dengan uang yang distorkan bank ke dia, kebutuhan kita berapa kita tutup semuanya. Sehingga bank nanti menjadi wakil kita, maka menjadi tidak ada masalah. Karena bank itu nanti akan ngambil keuntungan dari kita. Sedangkan al-wakalah bi ujrah tidak ada masalah. Ya, wakalah bi ujrah itu maksudnya mewakilkan seseorang dengan upah, itu tidak ada masalah. Kalau misalnya kita bayar lunas semuanya, itu bisa kita masukkan ke akad wakalah bi ujrah, perwakilan dengan upah, dan itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita hanya bayar sebagian. Hakikatnya jadi akadnya itu akad kafalah, akad penjamin. Dan akad kafalah itu tidak boleh dengan ujrah, seperti utang piutang. Akad kafalah itu akad sosial, tidak boleh dicari keuntungan dari situ. Seperti hutang piutang itu akad sosial, kita tidak boleh ngambil keuntungan dari situ. Kalau kita membayarnya hanya sebagian, bank jadinya kafil kita. Kalau bank jadinya kafil kita, dia tidak boleh ngambil keuntungan. Padahal praktek dari LC itu pasti bank ngambil keuntungan. Karena kalau bank nggak mengambil keuntungan terus apa yang mendorong dia untuk menjadi penjamin kita. Makanya kalau misalnya kita ingin ya menempuh cara itu, bayar secara lunas, dan biasanya ini berat. Ya, bayar secara lunas, kemudian setelah itu bank menjadi wakil kita dengan upah. Oke, gimana Bang? Baik Ustadz, memang untuk LC sendiri banyak tipenya memang Ustadz. Ada yang outside, ada yang recoverable gitu Ustadz. Jadi memang yang seperti Ustadz bilang memang cukup sulit kalau untuk ini. Karena masih pihak bank mengambil juga gitu Ustadz. Iya, kalau pihak bank mengambil dibolehkan, tapi akadnya harus wakalah bi ujrah. Harus perwakilan. Ya, tapi itu tidak perlu disebutkan. Yang penting hakikatnya. Ya, kalau kita ingin menjadikan akadnya wakalah bi ujrah, kita bayar lunas. Ya, kita bayar lunas, ya, sehingga bank tidak menjadi penanggung kita, bank menjadi wakil kita. Dan mengambil upah dari perwakilan tidak ada masalah. Baik Ustadz, jazakallah khair untuk jawabannya Ustadz. Barakallahu fiik. Nanti jangan lupa ekspor paha kambing ya Bang ya.
Ekspor jauh Ustaz. Oke, boleh dari Ikhwan satu lagi, nanti dari Akhwat satu ya. Dua pertanyaan terakhir boleh. Depannya si Antum. Boleh, dari belakang nanti Antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, Ustadz, Ana hanya mau nambahin dari beliau. Kalau LC at site Ustadz gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Apa? LC at site. Saya nggak tahu. Apa itu dijelasin boleh? Ustadz, contoh gini Ustadz, kayak kita diekspor barang keluar kan. Tapi LC at site itu sebagai penjamin, begitu barang sampai langsung dibayarin, langsung dilunasin sama mereka. Iya, itu berarti jadinya kafalah di sini. Itu boleh Ustadz? Enggak. Nggak boleh juga Ustadz? Harus dibayar di awal semuanya. Oh, soalnya Ustadz kalau yang biasa ekspor besar, sampai di tempat habis loading mereka langsung bayar di situ juga. Contoh, iya, berarti kan banknya jadi penjamin dulu. Seperti kayak BG ya Bang Garen. Iya, dia menjadi penjamin dulu. Karena kan gunanya LC itu agar kedua belah pihak itu saling percaya kan. Okay. Iya, karena kalau nggak ada LC itu antara penjual dan pembeli tidak saling percaya, wong mereka nggak pernah ketemu. Akhirnya diadakanlah LC itu. Nah, LC kalau bayarannya tidak kontan, itu dia jadi penjamin namanya. Beda kalau bayarannya kontan, dia bisa jadi wakil. Kalau dia penjamin, tidak kontan, jadinya penjamin, bank tidak boleh ngambil keuntungan di situ. Kalau dia bayarnya sempurna, cash semuanya, maka bank posisinya sebagai wakil kita. Dan dia kalau posisinya sebagai wakil, dia boleh untuk mengambil keuntungan ya. Tapi tadi ya, Lajnah Daimah mengharamkan secara mutlak. Yang saya sampaikan ini dari Majma' Fiqhil Islami. Itu ana melihat yang itu yang lebih kuat. Ya, kalau dibayar semuanya lunas, maka akadnya jadi wakalah dan wakalah bi ujrah itu dibolehkan. Afwan Ustadz, berarti kalau sebelum barang berangkat dia lunasin di Indonesia, boleh Ustadz ya? Gimana? Contoh LC at site-nya gini, jadi kan contoh kayak batu bara Ustadz, itu biasa mereka ngirimnya kan ke Cina atau ke luar negeri lah intinya. LC at site itu ada yang mereka setelah loading di Indonesia sebelum kapalnya berangkat mereka lunasin dulu. Tapi pakai LC at site. Iya, ketika akadnya kita buat, kita bayar secara sempurna semuanya. Oke, sudah ya. Baik, yang nggak mau nanya soal LC lagi ada ya? Biar kita pindah topik nih. Ada, antum mau nanya LC bukan? Enggak, oke ya antum tanya dulu. Boleh ini yang baju hijau dulu, baru habisnya kita ke Akhwat ya. Kalau tadi si Ojak kan nambahin aja, boleh. Nanti kalau dia nanya LC matikan mic-nya tolong. Guys, ayo siap. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Jeffrey Ustaz. Masya Allah Ustaz, usaha teman-teman Masya Allah. Yeah. Nah, Ana lebih memfokuskan pengalaman kami sebagai pengusaha Ustaz untuk di staff kita Ustaz, bagaimana mengedukasinya Ustaz. Karena tadi ada kata-kata Ustaz sering apa usaha kita tidak merubah rezeki kita. Nah ini jadi kesulitan bagi kita menjadi turnover cukup tinggi Ustaz. Kan apabila kita merekrut dari ikhwan kita Ustaz. Jadi mereka malah beranggapan bahwasannya takdir kita sudah ada Ustaz. Jadi sehingga mereka padahal sudah ada di akad pertama Ustaz kan. Sehingga kalau misalnya mereka mau keluar, ya keluar aja gitu Ustaz. Seperti nggak ada tanggung jawab Ustaz. Sehingga kita lebih percaya trustnya ke yang ya seperti itu Ustaz. Jadi ini mohon nasihatnya dari Ustaz gitu. Mohon nasihatnya dari Ustaz, bagi kami juga kami harus mengedukasi terlebih dahulu misalnya ada staf baru gitu Ustaz kan. Untuk motivasi bekerjanya Ustaz sehingga memiliki rasa tanggung jawab Ustaz kan. Sehingga kita bisa jalan dan sukses sama-sama Ustaz gitu kan untuk dalam usaha tersebut Ustaz. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Jazak khair. Ya tadi Jiang itu bilang ya. Kalau kita berhubungan dengan ikhwan-ikhwan kita itu banyaknya kata-kata afwan sama qadarullah. Afwan sama qadarullah. Iya, kita harus bedakan ya antara sudut pandang keimanan kepada takdir dengan sudut pandang perintah untuk mencari rizki. Jadi dua-duanya harus kita gabungkan.
Kita percaya bahwa rizki kita itu sudah ditakar oleh Allah. Rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan berubah. Tapi itu tidak kita ketahui jamaah. Tidak kita ketahui jatah rizki kita berapa. Yang kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari rizki. Itu kita ketahui. Dan kita lakukan itu. Kita berusaha semaksimal mungkin. Keimanan kita kepada takdir itu akan berfungsi dalam hal kita akan terus mencari jalan yang baik. Ketika ada godaan, ya, ada godaan kemaksiatan. Dengan kemaksiatan ini kita dapat keuntungan yang besar. Disinilah kepercayaan, keimanan kita kepada takdir itu bermanfaat. Agar kita tidak tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian nantinya ketika kita sudah selesai, kemungkinannya cuma dua, berhasil dengan gagal. Kepercayaan kepada takdir, keimanan kepada takdir bermanfaat juga di sini. Kalau kita gagal, kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Kita tidak terlalu kecewa di situ. Kalau kita berhasil, kita katakan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, kita tidak sombong di sini. Itu manfaat keimanan kita kepada takdir, ya. Jadi ketika berjalan, ya, proses berjalan, ketika kita percaya takdir, kita akan mantap dan sulit untuk digoda oleh godaan-godaan duniawi yang berbau kemaksiatan. Ketika sudah sampai pada titik akhir, maka kalau kita gagal, kekecewaan kita tidak terlalu, ya. Kita tidak terlalu kecewa. Ketika berhasil, kita juga tidak terlalu bangga, ya, tapi kita bisa menjaga hati kita tidak sombong, ya. Tapi ya kita juga harus tahu bahwa kita itu diperintah oleh Allah, didorong oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semangat bekerja. Bekerja dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian wallahu taala a'lam. Kalau misalnya belum menjawab pertanyaannya, bagaimana kalau keadaan di lapangan seperti ini? Kalau merekrut ikhwan kok banyak masalah. Kalau merekrut orang yang awam kok malah enak muamalahnya. Ya itu pilihan kita jamaah. Kita tidak harus merekrut ikhwan. Kita tidak harus merekrut ikhwan. Ya, dan tidak semua ikhwan seperti itu juga. Ya, kita hanya memilih saja, memilih yang bagus. Ya, bisa ikhwan, bisa tidak. Dan itu kita ketahui dari pengalaman. Bisa kita ketahui dari pengalaman, bisa kita ketahui dari informasi, ya. Sehingga di sini ya kalau kita berbicara masalah bisnis, ya, maka gunakan orang-orang yang bisa kita percaya dan tidak membahayakan bisnis kita atau bahkan malah bisa bermanfaat besar untuk bisnis kita. Baik ikhwan ataupun tidak ikhwan. Yang penting ya pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang dihalalkan, ya. Bisa difahami ya. Jadi tidak harus antum mengambil ikhwan, enggak harus. Baik, barakallahu fiik. Baik, satu pertanyaan dari akhwat, silakan Ibu. Dan ini sebagai penutup pertemuan kita pada siang kali ini menjelang sore, silakan. Boleh dibantu mikrofonnya. Ada, silakan itu mic-nya. Oh, bentar ya, masih bertanya dulu. Tadi dia tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya masalah dropship. Jadi kita berdagang dengan sistem dropship, di mana kita tidak memiliki barang tersebut. Dan jelas posisi barang juga masih berada di supplier. Jadi kalau misalkan ada customer yang membeli barang ke kita, apakah customer tersebut wajib melunasi dulu barang yang dibeli sebelum dikirim, atau boleh pada saat mereka terima dulu baru mereka bayar gitu Ustadz?
bukan COD sih, tapi kita sih percaya sama mereka gitu. Artinya kita percaya sama customer kita tidak membayar gitu. Jadi mereka membayar setelah barang diterima aja gitu Ustadz. Transfer atau ya sistem transfer lah gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Taib. Satu lagi Ustadz. Ya silakan. Apa hukumnya kita membeli tanah ex PTPN? Jadi ceritanya begini Ustadz. Temen Ana punya tanah beli dari ex PTPN dan dia ingin menjual tanah tersebut untuk modal usaha. Kita tahu bahwasannya tanah itu ex PTPN yang dia beli dari ormas. Jadi saya ragu seandainya saya membeli tanah tersebut, apakah itu saya termasuk mencuri? Terus atau itu termasuk ke dalam judi. Jadi kalau seandainya tidak diambil PTPN, ya saya untung karena membeli tanah dengan harga murah. Tetapi kalau diambil ya saya rugi gitu. Itu saja sih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, prosedur seperti itu apakah dibolehkan? Tidak boleh. Ya kalau tidak boleh jangan ya dibeli. Kalau itu tidak boleh jangan dibeli. Karena berarti itu milik negara tanah itu. Dan ini berkaitan dengan hak orang banyak ini. Negara itu milik orang banyak. Sehingga perpindahan kepemilikan itu sebenarnya tidak sah. Ya. Perpindahan kepemilikan itu sebenarnya tidak sah. Wallahu a'lam. Ya intinya hindari yang seperti itu, tanah masih banyak yang lain. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama tentang dropship ya. Dropship jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ada dua pendapat di sini. Yang satu mengatakan tidak boleh karena itu bai'ul ma'dum. Mutlak tidak boleh. Itu bai'ul ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada, belum ada. Atau bai' ma la yamlik, menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Dropship seperti itu. Sehingga dropship secara umum tidak dibolehkan. Ini pendapat yang pertama. Kalau tidak salah Ustadz Irwandi memilih pendapat ini. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa dropship bisa diskemakan seperti salam. Ya. Bisa dijadikan menjadi akad salam. Akad salam itu apa Ustaz? Akad salam itu akad pengadaan barang dengan kriteria-kriteria tertentu yang sangat jelas sehingga menghilangkan ketidakjelasan yang ada pada objek benda. Ini akad pengadaan barang. Jadi barangnya belum ada, akan diadakan. Dan penjual menjamin bahwa pengadaan barang itu mudah. Ada banyak di pasaran. Jadi dia nggak membuat sama sekali. Beda dengan istisna. Kalau akad istisna itu akad pembuatan barang. Misalnya orang bikin makanan ya, catering. Itu akadnya istisna kalau kita pesan makanan ya. Saya nanti hari Rabu ada acara, bikinkan makanan demikian-demikian sebanyak demikian-demikian. Penyerahan jam sekian. Ini akadnya istisna, dia membuat sendiri. Istisna ini bukan hanya membuat makanan, bisa membuat baju, bisa membuat meja, bisa membangun rumah, intinya pembuatan. Ya, itu istisna. Dalam masalah istisna, maka tidak mengapa ada cicilan. Dibayar sebagian, walaupun barangnya belum ada. Ya, misalnya saya pengen makanan ini, harganya berapa?
Oh harganya 500.000, ini ya saya kasih uang muka 100.000 ya. Tidak ada masalah. Walaupun barangnya tidak ada karena dia mintanya nanti. Misalnya 5 hari kemudian, 7 hari kemudian barangnya belum ada, belum dibuat. Pada akad istisna seperti ini ya kita dibolehkan untuk membayar DP. Jadi membayar sebagian. Yang sebagian yang lain kita bayar ketika selesai. Ketika kita ngambil barangnya. Akad salam itu akad pengadaan barang. Dengan ciri-ciri yang jelas. Akad ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah sebenarnya masuk dalam bab bai' ma la yamlik. Membeli sesuatu yang belum dimiliki. Menjual sesuatu yang belum dimiliki. Sebenarnya tidak boleh. Tapi kata para ulama di sini ada keringanan. Di sini ada keringanan. Dan bedanya dengan bai' ma la yamlik ya, ada yang membedakan ya. Bai' ma la yamlik itu objeknya itu barang yang sudah tertentu. Sedangkan akad salam objeknya itu barang yang masih umum tapi sifatnya sudah diketahui. Barang yang sudah tertentu itu bagaimana? Seperti mobilnya si Ibrahim. Mobilnya si Ibrahim. Ini di dunia nyata hanya satu mobilnya. Tidak ada mobil yang lain. Mobilnya satu. Misalnya misalnya Avanza. Mobilnya satu, warnanya itu tahu. Kalau misalnya Ana ngomong ke teman, saya jual mobilnya Ibrahim. Padahal Ana nggak ada kesepakatan dengan Ibrahim sama sekali. Ini namanya bai' ma la yamlik. Menjual sesuatu yang belum Ana miliki. Maka tidak boleh yang seperti ini karena ada gharar yang besar. Bisa jadi nanti akad Ana dengan dia berhasil, tapi akad Ana dengan Ibrahim tidak berhasil. Dan ini akan membuka pintu pertikaian. Makanya Islam menutup ini. Sedangkan salam adalah menjual sesuatu dengan kriteria tertentu. Yang di pasaran itu banyak. Di pasaran sesuatu yang dengan kriteria itu banyak. Kita mudah untuk membelinya, kemudian setelah itu menjual kepada orang yang membeli dari kita. Baik salam ini dibolehkan. Ya, dibolehkan oleh syariat tapi dengan syarat pembayaran kontan di muka. Dropship jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menurut pendapat yang kedua bisa diskemakan menjadi skema akad salam. Jadi orang yang belum memiliki barang itu, dia menyebutkan kriteria-kriteria barang yang akan dia jual. Kriterianya seperti ini. Misalnya ya, HP. Mereknya Samsung, memorinya ini, serinya ini. Harganya sekian. Warnanya ini, kriterianya sudah persis seperti itu. Dia belum punya barang itu, tapi dia menjamin ya bahwa barang itu mudah didapatkan di pasaran. Maka seperti ini akad pengadaan barang bisa diskemakan akad salam. Jadi dia bisa menjual barang tersebut dengan spesifikasi itu, tapi pembeli harus membeli secara kontan. Harganya misalnya 8 juta, pembeli mengirimkan uang 8 juta. Setelah itu penjual mencari barang itu untuk dikirimkan kepada pembeli. Ini skemanya akad salam. Kalau di DP maka ini tidak dibolehkan, tidak terpenuhi syarat akad salamnya. Ya. Intinya kalau misalnya kita memilih pendapat yang kedua, ya pendapat yang kedua ini seingat saya ya dipilih oleh Ustadz Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Kalau kita menguatkan pendapat yang kedua, memilih pendapat yang kedua, ya kita harus terima konsekuensinya, yaitu pembayaran harus kontan di muka, ya.
Pembayaran harus lunas di muka. Bisa difahami ya yang bertanya? Bisa Ustadz. Ustadz maaf, kalau Ini kita... orang yang sama? Iya sama Ustadz. Baik. Kalau kita ke suppliernya sendiri gimana Ustadz? Itu tadi kan ke customernya. Ya, kalau Customer ke langsung. supplier sendiri dan izin untuk menjadi wakil, Iya. tidak ada masalah, ada DP. Misalkan kita tidak membayar saat itu juga gitu. Iya, tidak ada masalah ada karena masalah ya, kita Ustadz? menjadi wakilnya supplier dan kalau kita meminta fee kepada supplier jadinya wakalah bi ujroh. Oke, berarti hanya customer yang wajib melunasi ke kita, tapi ke Tidak wajib supplier juga. tidak ya? Customer tidak wajib melunasi juga. Kalau kita akadnya wakalah ya, misalnya supplier, kita ngomong ke supplier, saya menjualkan barang antum ya, saya menjadi wakil antum. Kemudian kita akad dengan pembeli. Ketika kita akad dengan pembeli, ini pembeli tidak ada kewajiban membayar secara kontan, secara cash, nggak ada kewajiban. Tapi kalau misalnya kita ingin mewajibkan kepada dia untuk membayar kontan, tidak ada masalah juga. Oh gitu, berarti setelah mereka terima pun baru dibayar itu nggak ada masalah juga Nggak ya ada Ustadz ya? masalah Tergantung akad kita ke pembeli ya Ustadz ya? Iya, kalau kita sebagai wakil dari supplier, berarti posisi kita itu posisi pemilik. Oke. Karena wakil itu posisinya seperti yang diwakili. Kalau yang diwakili adalah pemilik barang, berarti posisi wakil seperti pemilik barang. Kalau pemilik barang, maka menjual dengan cash, menjual dengan kredit tidak ada masalah. Bisa difahami ya? Bisa Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Jazakallahu Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Taib. Tutup teman-teman. Taib. Baik, jazakallah khairan Ustaz Barakallahu Fiik atas segala pemaparan dan informasinya dan juga jawaban-jawabannya. Tapi sebelum kami tutup, perlu kami informasikan kepada para jamaah, karena ini pintu keluarnya cuma satu, jadi kami mohon kepada ibu-ibu untuk biarkan yang laki-lakinya keluar terlebih dahulu ya. Ya, laki-laki kami mohon setelah nanti ini kami tutup silakan untuk keluar terlebih dahulu. Setelah kosong baru yang ibu-ibu keluar ya. Karena kalau ibu-ibu yang keluar duluan jalannya juga sempit. Takutnya malah bersenggolan dengan yang laki-laki ya. Karena itu kami minta kepada ibu-ibu untuk bersabar biarkan jamaah laki-laki keluar terlebih dahulu sampai selesai. Dan nanti baru dilanjutkan. Baik jamaah sekalian ya. Nanti ini harus kita tutup karena nanti malam kita akan juga mendengarkan kajian ilmiah di Masjid Safiatul Amaliyah bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini M. Hafizullah Ta'ala dengan judul Lidah Tak Bertulang. Insya Allah Ta'ala akan dimulai pada Ba'da Maghrib, insya Allah pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman KPMI Korwil Medan dan juga Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan juga Asia TV dan juga kepada para jamaah Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.